Gadis itu jelas melihat sendiri. Adik tirinya yang licik memakai pisau kecil untuk merusak gaun yang ia desain sendiri. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Malah menunjukkan senyum nakal ke arah CEO di bawah panggung. Seolah dia sudah punya rencana cadangan. Lalu dengan tenang, dia membawa gaun yang rusak itu dan menunjukkannya ke semua orang. Karena dia sangat tahu, ini adalah jebakan yang sengaja dibuat oleh lawannya. Tujuannya agar dia dipermalukan di depan umum saat lomba. Melihat gaun merah di atas panggung yang hancur jadi kain perca, penonton di bawah mulai ramai berbisik. Bahkan pembawa acara pun ragu dan bertanya apakah dia mau mundur. Adik tirinya yang licik melihat semua ini, mengira rencananya berhasil. Tapi tak disangka gadis itu tiba-tiba bicara. Dia bilang bisa memperbaiki gaun itu dengan tangan sendiri dalam 30 menit. Begitu dia selesai bicara, penonton langsung meragukan perkataannya, menganggap sudah terlambat untuk memperbaiki. Namun saat itu CEO berdiri dari tempat duduknya, mendukung keputusan sang gadis. Adik tirinya langsung melompat dan menentang, menekankan bahwa itu sudah melanggar aturan lomba. Lalu, dia membongkar bahwa gadis itu adalah istri dari CEO, menyindir bahwa ini adalah permainan kotor, berusaha menjatuhkan nama baik mereka berdua. Tak disangka salah satu juri angkat tangan dan bicara, mengaku sudah lama memperhatikan desain sang gadis, sangat mengagumi bakatnya, dan bersedia memberi dia kesempatan khusus. Alasan kenapa gadis itu bisa langsung membongkar rencana jahat adik tirinya, karena sejak kecil, dia sudah sering jadi target. Sejak ibunya meninggal, dia jadi orang yang tak diinginkan di rumah. Bukan cuma ibu tiri dan adik tirinya yang menindas, bahkan ayahnya sendiri pun tak pernah membelanya. Bahkan sebulan lalu, tunangan yang sudah 5 tahun bersama dengannya direbut sang adik, termasuk studio desain pakaian yang dia bangun sendiri pun diambil. Saat perselingkuhan terungkap, tunangan itu sama sekali tidak menyesal, malah mencibir gadis itu yang kini tak punya apa-apa, menganggap dia tak layak bersanding dengannya, bahkan menyuruh adiknya menggantikan posisi sang gadis untuk menyelesaikan pertunangan. Setelah mempermalukan gadis itu, dia pun diusir dari rumah. Namun yang tak terduga, saat gadis itu berada di titik terendah, orang yang menolongnya justru adalah paman dari mantan tunangannya. Dia membawa gadis yang terpuruk itu pulang dari jalanan. Hal ini membuat gadis yang sejak kecil tak pernah merasakan kasih sayang, akhirnya merasakan kehangatan untuk pertama kalinya. Dia tak mengerti kenapa sang paman begitu baik padanya. Namun demi membalas dendam pada mantan tunangannya, gadis itu tiba-tiba mengusulkan untuk menikah kontrak dengan sang paman. Tak disangka si paman hanya terkejut sebentar, lalu langsung setuju. Keesokan harinya, mereka langsung mendaftarkan pernikahan. Gadis itu pun tak menyangka semuanya berjalan begitu lancar. Begitulah dia menjadi bibi tiri dari mantan tunangannya, lalu berdandan cantik bersama sang paman, hadir di pesta pertunangan mantan dan adik tirinya. Di depan semua orang dia mengatakan pada mantannya, kalau sekarang dia adalah istri dari pamannya, menyuruhnya memanggil dia bibi kecil. Tapi sang mantan tidak percaya, mengira ini hanya lelucon, sampai gadis itu mengeluarkan surat nikah dan menunjukkan identitasnya di depan umum. Semua orang terkejut, penonton mulai bergosip, baru saja putus tunangan, kini malah jadi bibi mantannya. Sungguh cara yang luar biasa. Lalu sang paman pun berdiri, mengatakan bahwa gadis itu baik hati dan pekerja keras. Sudah lama dia menyukai gadis itu, tapi karena hubungannya dengan keponakan, dia memilih untuk menahan perasaannya. Sekarang akhirnya bisa bersama. Dia tidak mengharapkan restu dari siapapun, asalkan gadis itu tidak lagi menderita. Gadis itu merasa haru mendengarnya, tak menyangka ada orang yang mau melindunginya. Mantan tunangannya marah sampai wajahnya memerah, tapi tak bisa berkata apa-apa. Lalu mereka berdua pergi dari pesta itu, dengan anggun di tengah tatapan semua orang. Namun gadis itu tahu, ini baru permulaan. Dia ingin merebut kembali semua yang menjadi miliknya. Maka dia pun mendaftar ke lomba desain tingkat internasional. Bersumpah